Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Alzara Dondo dari kelas 5A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media pembelajaran. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Sebagai komponen, media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehingga kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media yang dipilih. Media berlaku untuk berbagai kegiatan atau usaha seperti media dalam penyampaian pesan, media pengantar magnet, atau panas dalam bidang teknik. Media digunakan dalam bidang sehingga istilahnya menjadi media pendidikan. Adapun menurut Nasution S. berpendapat bahwa media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni penunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan guru. Sedangkan menurut Azhar Arsyad, media pembelajaran segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Berdasarkan uraian para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengertian hasil belajar. Nah, menurut Muhammad Syarifi berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif, permanen, dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan untuk direncanakan. Sedangkan menurut Abdul dan kawan-kawan berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tiap individu dalam seluruh proses pendidikan untuk memperoleh perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap belajar. Adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Dari beberapa pengertian belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh individu sehingga adanya penambahan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai rangkaian kegiatan menuju perkembangan pribadi seutuhnya. Selanjutnya ada perkembangan media. Dalam dunia pendidikan dewasa ini lazim dikenal media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu mengajar bagi para guru untuk memudahkan para siswa didik memahami materi yang diajarkan oleh sang guru tersebut sehingga guru tidak hanya mengandalkan komunikasi langsung dan tidak langsung ataupun komunikasi nonverbal beserta perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Pemakaian media pembelajaran tidak datang secara tiba-tiba, alias melalui beberapa proses tertentu yang dapat kita pelajari untuk memahami media pembelajaran secara lebih utuh dan menyeluruh, dan juga bersinggungan dengan keharusan untuk memahami komunikasi multimedia, sebagaimana yang kita lakukan ketika mempelajari berbagai macam bentuk
komunikasi yang ada di sekitar kita. Sehingga karena itu dalam artikel ini kita akan mempelajari sejarah media. Pembelajaran dari awal mula penggunaannya sampai dengan masa saat ini, ketika media pembelajaran telah berkembang menjadi semakin modern. Pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Pada masa awal ini, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa adanya buku ini, dikenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku yang ditulis oleh Johann ini berjudul Opsis Centralium Pistus, Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir 1950, teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual mempengaruhi penggunaan alat visual yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar sehingga berdampak pada komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada waktu itu. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu dalam proses mengajar atau teaching aids. Pada waktu itu, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat yang dapat memberikan pengalaman konteks, motivasi belajar sehingga mempertinggi daya serap pada para siswa didik yang sedang belajar. Kemudian pada tahap berikutnya mulailah muncul pengaruh teknologi audio pada sekitar abad yang ke-20 yang melengkapi penggunaan alat bantu visual tersebut. Pada akhirnya kombinasi alat bantu audio visual dan membantu pembelajaran ini disebut dengan audio visual aids atau AVA. Bersamaan dengan munculnya AVA, Edgar Dale membuat 11 klasifikasi tingkat pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak untuk membantu membuat alat bantu visual audio yang lebih membantu. Perkembangan media secara umum terdiri atas 3 generasi utama, yaitu media pada generasi ini meliputi surat kabar atau majalah, yang kedua radio, film, dan televisi, dan ketiga ada telematika komputer. Adapun ciri-ciri media generasi. Yang pertama ada arus informasi satu arah, yang kedua informasi tercetak, yang ketiga ada informasi langsung dapat dibaca, yang keempat informasi di atas kertas, papan, dan lain-lain, yang kelima ada daya rangsang rendah, yang keenam ada biaya operasional murah, yang ketujuh ada kerja mekanis elektris. Yang kedua ada ciri-ciri media generasi. Yang pertama ada arus informasi satu arah, ada informasi dalam bentuk audio visual, pita kaset. Adapun informasi dapat dibaca dan didengar ketika disiarkan serta diputar ulang. Informasi di radio, layar televisi, monitor. Selanjutnya ada daya rangsang tinggi, kemudian ada biaya operasional mahal, selanjutnya ada cara kerja elektris. Yang ketiga ada ciri-ciri media generasi. Yang pertama ada arus informasi dua arah, yang kedua informasi audio atau audio visual, feed, kaset atau disket. Yang ketiga ada informasi dapat didengar dan
dan dilihat ketika disiarkan atau diputar ulang. Yang keempat, ada informasi pada tayangan TV, layar monitor, komputer. Yang kelima, ada daya rangsang tinggi. Yang keenam, biaya operasional mahal. Yang ketujuh, cara kerja elektris. Selanjutnya yang terakhir ada pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi, media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk membantu dalam menyampaikan pesan kepada siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Dengan media pembelajaran, maka kualitas belajar menjadi meningkat karena tidak hanya guru yang aktif memberikan materi kepada siswa, tetapi siswa juga mendapat aktif di dalam kelas dan terlibat dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.